Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini saya akan melaporkan bagaimana teknik pendaratan Susi Air yang terbang dan berangkat dari pedalaman Papua atau Irian Jaya. Ini kita lihat pada percobaan pertama tadi, pendaratan pertama tidak jadi karena kekuatan angin yang sangat besar. Kita lihat lagi ini percobaan kedua. Percobaan kedua ini ternyata anginnya juga masih sangat luar biasa besar. Akhirnya pesawat tersebut, pilot tersebut mencoba lagi dengan percobaan kedua, pendaratan kedua. Pendaratan kedua, ya setelah 3 kali mencoba, akhirnya pesawat tersebut berhasil mendarat setelah berputar-putar selama 3 kali. Jadi ini guys, pesawat ini dipergunakan untuk transportasi massal dari Irian atau Papua ke daerah-daerah lain karena memang kondisi alamnya sedemikian rupa. Sampai bandara di Papua ini tidak seperti bandara lain karena kondisi alam. Pesawat ini juga sering diangkut untuk menumpang atau menerima penumpang baik orang sakit maupun pejalan-pejalan atau para wisatawan. Ya, kita lihat ini sudah turun, ini penumpangnya seperti kondisi seperti ini penumpangnya, ini pilotnya ya. Ya, kebetulan ini akan menjemput pasien dari daerah pedalaman, jadi penumpangnya disuruh turun dulu. Nah, ini pasiennya sudah datang, ditandu. Ya, ditandu. Kemudian ya diangkat bersama-sama, dimasukkan ke dalam pesawat. Ini namanya pesawat Fokker ya. Pesawat Susi Air. Susi Air ya. Ya. Ini kita lihat penumpangnya seperti ini. Para pengantar dan pengunjung dan penumpangnya berkumpulnya di situ. Nah, ini lihat. Ya, setelah ini baru diisi dengan penumpang dengan berbagai tujuan, misalnya dari sini ke Bandara Sentani, ke Bandara Serui, atau ke Irian Jaya. Nanti dari Bandara Jayapura itu baru diantar ke bandara-bandara internasional seperti Makassar, Jakarta dan lain-lain. Ya, kita lihat mereka sudah, oleh petugasnya sudah diberikan kesempatan untuk keluar dari area, dan ini penumpangnya sudah siap berangkat. Nanti sebentar saya laporkan juga, saya perlihatkan juga suasana di dalam penumpang pesawat tersebut. Ya, kita lihat sudah landing, sudah take off ya maksudnya. Ya, dia berputar di sudut yang paling ujung. Ya, katakanlah itu manual. Ya, jadi pesawatnya hanya satu. Nanti kalau ada pesawatnya lagi yang mau mendarat, pesawat berikutnya harus menunggu sampai dari bandara mengatakan boleh mendarat. Karena ini harus berangkat dulu. Ya, kita lihat. Ya, dia sekarang sudah take off. Ya, alhamdulillah sudah tanpa hambatan. Biasanya di sini juga terjadi hambatan angin yang keras sekali sampai gagal landing atau gagal take off juga pernah di sini. Ya, sekarang waktunya saya perlihatkan suasana di dalam pesawat itu pada saat penumpang naik. Nah, ini pilot dan kopilotnya beserta penumpang bercampur dalam satu ruangan. Cuma dibatasi tempat duduk atau kursi saja, tanpa pengaman-pengaman yang lain. Nah, ini kita lihat pilotnya dari arah belakang. Nah, ini pilotnya. Jadi para wisatawan atau para penumpang yang hendak melakukan perjalanan ini, ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu pertama berdoa dulu, kemudian berserah diri,
Tapi selama ini jarang juga terjadi kecelakaan karena memang protap dan prosedurnya, SOP-nya sudah diterapkan sedemikian rupa. Nah, ini suasana dalam perjalanan, sudah di dalam pesawat. Kebetulan video ini saya dapat dari teman saya. Nah, sebentar lagi take off. Ya. Nah, ini dia sudah dalam kecepatan tinggi. Pesawat sudah mau take off. Ya, deg-degan juga ya, sudah take off. Siap ya, sudah. Ini dia. Jadi kalau kita sudah berada di ketinggian ini, rasanya beda dengan kalau kita naik dengan pesawat yang besar. Karena tempat duduknya satu baris itu cuma 6, belum lagi barang-barang yang kita bawa. Makanya harga-harga material bangunan di sini kayak semen, BBM di sini sangat luar biasa mahalnya. Nah, ini dari ketinggian kita sudah ngeri-ngeri sedap. Kita sudah lihat dari atas ini. Pesawatnya pesawat Fokker tipe kecil. Kalau di ini ada yang namanya Susi Air. Ngeri-ngeri sedap ini. Jadi persiapannya memang harus matang. Pilotnya juga harus profesional dan menduduki jam terbang yang tinggi. Penyelenggara ini bukan armada penerbangan, ini dikelola oleh swasta. Ya, kita lihat dari kejauhan. Jadi penumpangnya tanpa sabuk pengaman. Ada sebenarnya sabuk pengaman, cuman ya itu yang di pinggang saja. Kalau kayak tabung oksigen atau apa, ya jangan berharap di sini. Ya. Ini tidak berarti tidak aman, sangat aman, luar biasa amannya. Tapi ya lebih aman lagi di pesawat besar. Tapi ini salah satunya pesawat yang bisa dipergunakan. Tidak ada lagi alternatif lain. Ya, saya rasa kayak naik di bus terbang saja. Ini kita lihat pilotnya 2 kiri kanan tanpa dibatasi oleh penumpangnya. Ya. Jadi ketinggiannya tidak melebihi daripada 10.000. Ya mungkin di bawahnya, karena ya pesawat ini memang kalau kita lihat di pesawat terbang besar ini cuma merupakan titik-titik kecil, tapi kalau di pesawat ini ya kelihatan gini. Berarti dia ketinggiannya tidak sampai 2.000 3.000. Ya kenapa tidak pakai pesawat besar? Karena memang pertama landasannya di sana tidak ada yang cocok buat dijadikan landasan besar, terus penumpangnya juga tidak terlalu banyak. Ya kalau kayak di Jayapura sana penumpangnya sudah luar biasa. Ya pakai pesawat bandara yang modern lah ya. Kalau ini bisa kita katakan pesawat transit. Nah ini kita sudah akan mendarat. Kalau ini dijadikan juga pesawat komersial untuk transit. Jadi penumpangnya tidak melebihi dari 20 orang mungkin ya. Karena 2 di depan, kopilot dan pilot, sama maksimal baris pertama itu ada 6, baris kedua 4. Di terakhir mungkin sudah tidak ada gitu.
Ya paling paling banyak 20 paling banyak 10 lebih lah ya. Karena boleh juga ini ya, kita akan segera mendarat di lapangan atau di bandara besar. Nanti dari sini kalau memang mau transit ke arah Jakarta, ke arah Makassar, kemudian ke Medan atau ke luar negeri, ya sudah bisa ganti pesawat dengan pesawat yang lebih besar. Ya, ini kita sudah landing. Ada yang melanjutkan perjalanan dengan bus juga dari sini ya, tapi ada juga yang kalau yang tujuannya jauh ke Jakarta ya otomatis pakai ganti pesawat yang lebih besar. Ya. Jadi berbeda jauh dengan bandara yang tadi, yang pertama di film tadi, di awal video tadi, ya memang kecil. Nah ini lapangannya besar karena memang ini tempat transitnya untuk perjalanan yang lebih besar dan dengan kapasitas penumpang yang lebih banyak. Ya, ini diturunkan. Nah, kita turun sini. Ini masih tempat transit. Nanti sebentar lagi juga akan berangkat lagi. Jadi kita lihat petugasnya saja tidak memakai perlengkapan seperti di bandara-bandara yang besar, tapi masih sangat sederhana. Ya, kita lihat kursinya seperti ini. Tidak jauh dengan bus. Nah, ini juga. Nah, dari sini tadi kan ada orang sakit tadi. Nah, ini tadi sudah menunggu ambulan. Ini kalau mau melancong sebenarnya untuk mendapatkan pengalaman lebih ya, coba-coba saya rekomendasikan untuk naik pesawat ini. Ya. Ini di sini baru tukar pesawat ke arah mana yang tujuan kita, bisa ke Jakarta. Oke, guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih dan selamat